Pak Andi ada? Belum ada mas, nyimak dulu. Apa lagi? Johan, eh, Jeffrey mungkin sudah, atau Fendi, Erik. Yang merasa terkena kutuk bekerja siapa? Atau Pak Wid komentar? Ada Pak. Gimana? Semuanya kena semua, Mas. Nggak bisa komen jadinya, kena semua dari awal sampai akhir. Ya udah nggak bisa komen, apa yang mau dikomenin? Kesannya hari ini buat saya ini. Nelongso ya. Nah, Ini memang jarang dibahas ini sebenarnya. Aku belum pernah dengar bahasan ini. belum pernah. Oh, kaget saya, kaget. Sedetail itu kan, sampai sedetail gitu. Padahal ini masih baru pembukaan ya, belum masuk ke dalam. Kalau ke Betul kan? dalam ya banyak ini pelepasan itu kan dari situ. Iya. Detailnya banyak sekali. Detail. Wow. Ini memang Ya, filosofi ini ya. filosofi. Nggak bisa ngomong, Kang. Udah, Kang. Dengerin aja dulu deh, Kang. Ya, saya sendiri pernah ini ya, eh, menyukai wanita gitu kan. Terus dulu ini sebelum ada itu ya. Jadi strata sosialnya dia tinggi sekali gitu. Dan orang menghina aku gitu kan. Dianggap ya tidak tahu diri gitu. Ya waktu itu aku tidak mikir itu sih. Nggak terlalu mikir eh, strata sosial atau apa. Sampai sekarang aku nggak terlalu mikir gitu. Maksudnya kalau urusan asmara ya sudah, cocok tidak cocok, suka tidak suka gitu aja gitu. Kalau misalnya bisa nerima ya nggak apa-apa gitu. Tapi memang ada sudah jadi ini ya, sudah jadi common sense atau pandangan umum gitu ya, bahwa strata sosial itu ada di di dalam beriman pun juga begitu. Jadi kalau aku pernah punya teman-teman yang ada sistem perjodohan gitu kan, ya yang dijodohkan ya sugih harus sugih gitu kan. Jadi ketika ditanya senang pora dijodohi aku, ya seneng lah, oh itu satu satu leteng lah intinya. Nah, orang-orang di pinggiran yang marginal, yang walaupun dia secara rohani bagus gitu kan, orang-orang taat, ya tidak akan dijodohkan dengan yang kasta di atasnya gitu. Itu sudah rumus tuh gitu ya. Jadi ya saya sendiri memaklumi itu sebagai suatu apa ya, kehidupan sosial gitu. Tetapi kalau berkaitan dengan kutuk pekerja, para lelaki itu ada ideologinya gitu. Yang jadi masalah bukan sebenarnya kalau saya nomor dua gitu ya, berkaitan dengan strata sosial gitu. Karena di Alkitab kita tidak mengenal sistem perbudakan lagi gitu ya. Jadi pernikahan itu tidak lagi semata-mata karena status sosial. Itu tidak salah, tetapi tidak bisa dijadikan harga mutlak. Kalau saya ya. Karena nanti dalam kondisi tertentu ada rencana Tuhan yang melanggar sistem sosial kita gitu. Misalnya orang secara etnis lah. Kalau pernikahan antar etnis misalnya, itu dulu jadi masalah sosial. Dianggap merendahkan diri gitu kan. Misalnya ini isu sosial ya, rasisme. Kalau misalnya orang Tionghoa menikah dengan orang Jawa misalnya, jadi bagi orang Tionghoa itu dianggap merendahkan diri gitu. Saya pernah dengar seperti itu. Beda kasta. Kenapa? Karena zaman Belanda tuh begitu. Jadi di Belanda kasta nomor satu tuh Eropa, Belanda dan Eropa. Gitu. Kasta nomor dua Arab dan Tionghoa. Kasta ketiga pribumi, orang-orang Indonesia asli. Gitu. Jadi sampai sekarang orang-orang Arab, orang-orang Tionghoa itu ada yang rasisme kepada etnis Nusantara gitu. Dalam artian kalian lebih rendah gitu. Kalian lebih rendah, lebih miskin. Walaupun yang sekarang dibidik kan seringkali Tionghoanya. Arabnya tidak pernah, tapi sama. Gitu ya.
Arab punya tendensi seperti itu dari zaman Belanda gitu. Jadi mereka warga kelas 2, jadi dua golongan warga kelas 2. Ketika kita merdeka, ini sudah tidak ada lagi secara hukum ya. Tetapi secara sosial ya mau nggak mau lah gitu. Itu masalah rasial ya. Jadi kasta sosial berdasarkan ras. Nah, ada lagi kasta sosial berdasarkan harta ya tadi. Kalau di gereja, orang yang kaya, donatur, mesti nomor 1, jadi prioritas. Suaranya didengarkan, sering dikunjungi, dan sebagainya. Lebih diperhatikan. Ya, memang agak sulit. Disalahkan ya agak sulit. Ya, kalau gereja juga butuh uang dan sebagainya. Jadi, namanya investasi kan orang akan investasi perhatian ke sumber-sumber yang banyak gitu kan. Kenapa orang luar negeri pengen Papua merdeka? Ya karena mereka pengen ngambil resource-nya, pengen ngambil sumber daya alamnya. Di bawah Indonesia mereka nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kayak Freeport terus zamannya Jokowi dinaikkan jadi kepemilikannya 51% atau 50% plus 1 gitu ya hitungannya, pokoknya jadi milik Indonesia gitu. Nah, nasionalisasi seperti ini bikin orang asing, orang Amerika ini yang menjajah ekonomi itu jadi marah gitu kan. Makanya ketika Orde Baru naik, mereka menjajah ekonomi Indonesia sebenarnya lewat Freeport gitu. Jadi para penjajah itu kan ya sistemnya seperti itu. Dari dulu sekutu orang barat kan punya tendensi seperti itu. Nah, ketika secara iman Kristen, dulu juga ada strata sosial. Jadi Kristen Eropa dan Kristen Jawa. Kristen Jawa tidak diterima. Kalian bukan dari agama kami gitu kan. Makanya secara sinodal gereja-gereja Jawa zaman dulu itu tidak diterima. Nggak mau orang Eropa tidak mau membaptis hasil dari misi-misi orang Jawa asli gitu. Sudah ada rasisme di gereja awal. Di gereja Indonesia ya. Dari Kristen sendiri begitu. Jadi agama Kristen tidak selalu bisa mempraktekkan ajaran sendiri gitu ya. Jadi ketika Onesimus itu dianggap karena dia budak yang lari dan Filemon disuruh menerima Onesimus, itu salah satu ajaran penghapusan perbudakan sebenarnya. Dia harus diterima sebagai saudara. Itu berat bagi Filemon gitu kan kalau nggak salah. Karena sistem sosialnya saat itu ya itu budak. Ketika jadi Kristen kok jadi saudara saya itu, wah itu berat. Sosialnya berat. Sistem sosialnya tidak mendukung saat itu. Maka ada konflik, ada perubahan lah. Dan sampai sekarang sistem sosial ini yang mempengaruhi ego para lelaki.